Ngilu, Anies terlindas Formula E, ditulis oleh Eko Wibowo di siwar.com. Hingga rela berutang padahal masa jabatan Anies Baswedan tinggal 1 tahun lagi sebagai gubernur di DKI. Masalah ini menjadi pergunjingan publik. Nah, tepatkah sebenarnya langkah Pemprov DKI terkait gelaran balap Formula E ini? Tim penyelidik berikutnya tentu akan telaah dan mengkaji dokumen tersebut secara detail untuk memperoleh informasi dan data yang tentu diperlukan di dalam proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Diberitakan Kompas.com, biaya pendanaan Formula E di Jakarta turun harga. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai pihak yang bertanggung jawab soal pendanaan Formula E, negosiasi yang katanya berjalan alot pada September 2021 melalui Zoom meeting serta memakan waktu hingga 2 malam berturut-turut, membuahkan hasil bahwa kewajiban pembayaran komitmen fee DKI Jakarta turun dari 2,3 triliun rupiah menjadi 560 miliar rupiah saja. Dikabarkan juga bahwa Jakpro berhasil meyakinkan VIO agar uang yang sudah disetorkan Pemprov DKI Jakarta untuk komitmen fee pada 2019 yakni sebesar 560 miliar itu bisa digunakan untuk penyelenggaraan Formula E hingga 3 tahun ke depan. Itu artinya tidak perlu lagi ada penambahan dana agar Formula E dapat digelar di Jakarta. Gelaran Formula E bisa jadi digelar di Indonesia. Sebenarnya adalah sebuah pencapaian yang bisa dibanggakan, karena pada kenyataannya tidak banyak negara yang bisa melakukannya. Sementara di Mandalika MotoGP juga sudah siap digelar. Nah, apabila kedua gelaran balapan tersebut berhasil sukses dilaksanakan, tentu sebuah prestasi yang bisa diharapkan akan mempunyai dampak positif bagi industri otomotif di Indonesia. Persis seperti yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggara event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya. Memang Formula E belum semegah dan sementereng F1, tapi itu agaknya hanyalah masalah waktu. Tren industri otomotif sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah sana. Teknologi mobil listrik menjadi harapan di masa depan. Kenyataan lainnya bila WSBK dan MotoGP lancar digelar oleh Indonesia bukan tidak mungkin bila F1 nantinya juga digelar di sirkuit yang sama. Lagi-lagi itu hanyalah soal waktu saja. Nah, dengan begitu lengkapnya aneka gelaran kalender balapan yang bisa Indonesia laksanakan, tentu sebuah kredit dan kemewahan tersendiri bagi negara ini. Sayangnya, proses penyelenggaraan Formula E yang direncanakan akan berlangsung di Jakarta itu terlalu banyak drama. Dan sayangnya lagi, dramanya bukan drama yang menyentuh karena penuh dengan kerasnya usaha dan perjuangan. Namun drama yang berisi kemungkinan adanya kesalahan dan pelanggaran hukum, dugaan korupsi pula. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya dikenal suka berlebih-lebihan dalam proses menuju penyelenggaraan Formula ini pun juga begitu, lebih mahal. Belum lagi kawasan Monas yang terlanjur dipersiapkan sebagai ajang balap, yang ternyata kemudian pemerintah pusat tidak memberi izin. Anies berlagak lebih tahu atau lebih kuasa, hingga tidak konsultasi lebih dulu dengan pusat. Sejatinya dengan Formula E, nama Anies akan dikenal sebagai gubernur pertama di Indonesia yang berhasil menjadi pionir penyelenggaraan. Anies akan dikenang dengan prestasi itu. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, agaknya balap Formula E justru menjadi halangan Anies menuju liang kuburnya secara karir politik. Anies akan dikenang sebagai gubernur pemborosan. Anies juga akan dikenang sebagai gubernur yang banyak omong ke warganya, tapi lemah dalam hal negosiasi pada pihak luar. Dan bila ternyata ada indikasi korupsi, hal tersebut akan menempel pada jejak Anies ke depannya, menjadi penyandera bagi langkah politik selanjutnya. Dengan kenyataan elektabilitas sementaranya yang juga tidak mendominasi, tentu berat bagi peluangnya secara politik. Dia tidak punya cukup nilai jual, sementara prestasi kerjanya di bidang lain juga tidak bisa dibanggakan. Berdasarkan pada hal itu, sudah barang tentu partai politik pun akan pikir-pikir bila ingin mengusungnya. Mereka akan menimbang-nimbangnya sedemikian rupa berkali-kali, dan kemudian akan melihat kemungkinan selainnya. Akhirnya agaknya kegalauan kini sedang memenuhi dada Anies. Ya jelas, harapan bahwa Formula E bisa membuat namanya melejit, kemudian mendahului yang lain. Kenyataannya kini malah berkemungkinan melindasnya. Kalau Jess bagaimana? Lebih atau pas? Bagaimana menurut Anda?